puasanya ya. Karena pasti Bro Gian tadi Volendam bahasnya makanan, ikan herring dan lain sebagainya, langsung pas waktunya berbuka puasa. Iya, jadi di sana memang terkenal dengan seafoodnya yang segar ya, kemudian juga ya terutama ikan herring, kemudian fish and chips dan gorengan-gorengan tuh banyak banget ya Bro ya di sana ya. Iya. Sure, benar. Iya. Kita mau makan makanan khas Belanda juga kayak snack-snack kecil seperti povertjes, di sana juga ada kroket, juga ada. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan saat kita pergi ke satu desa kecil ini. Singkat tapi padat apa yang kita bisa get di sana. Jadi souvenir ada, mau beli keju juga ada sebenarnya ya. Foto juga bisa. Betul. Yes, betul. Nah, biasanya kalau kita Volendam, kita pakai pabrik keju sebenarnya nanti kita juga bisa lihat di Zanzeskan. Betul, karena biasa paket ya, Volendam dan Zanzeskan biasanya 1 hari itu, karena ya nggak terlalu jauh ya Bro ya. Betul, betul sekali. Jadi Zanzeskan biasanya bisa ngapain nih Bro? Kalau untuk Zanzeskan di sini kita bisa melihat orang-orang banyak sekali yang kalau misalnya kita bicara mengenai Belanda, mereka akan langsung kepikiran adalah Holland Bakery. Mereka akan langsung kepikiran yang namanya adalah kincir angin. Nah, Windmolen. Ternyata kincir angin di Belanda itu tuh tidak lagi sebanyak pada masa lampau. Tapi saat kita pergi ke daerah Zanzeskan ini, kita bisa melihat perpaduan menarik antara sisi historical, sejarah, bangunan yang benar-benar sangat-sangat otentik Belanda. Meskipun, sorry, saya mungkin akan perjelas sedikit, kincir angin sendiri awalnya bukanlah dari negara Belanda. Sama halnya seperti bunga tulip. Jadi bukan dari Belanda, tetapi Belanda bisa menjadikan ini sebagai ciri khas atau identitas dari negara mereka sendiri. Di mana di Zanzeskan ini kita bisa melihat mulai dari pembuatan klompen, sepatu bakiak, sepatu khas dari negara Belanda yang terbuat dari kayu yang dia makin kena air, dia makin bagus, anti air sepatunya. Dan juga kemudian tentunya adalah kincir angin di sana masih ada yang aktif sampai hari ini, masih ada yang aktif. Dan sebentar Mas Eka akan menambahkan satu informasi yang di sini sebenarnya mungkin kita untuk orang-orang yang belum mendengarkan Kongko Wisata, kita mungkin nggak akan dengerin sedikit informasi sejarah, tapi benar-benar sangat keren banget nih informasinya Mas Eka, yaitu mengenai toko roti original ya Mas Eka ya? Ya, betul sekali. Jadi lapar saya yang puasa juga nih. Jadi di pojok sana. Di Belanda masih belum buka loh. Iya, masih belum buka. Ya, Mas, ya? Iya, nanti sekarang jam 1. Ya, nanti kurang jam 1. Nanti kita buka puasa jam 9 seperempat. Jadi masih 8 jam lagi kami. Tapi nggak apa-apa. Tadi dengan ngomong begini, saya juga jadi merasa ngabuburit lah gitu ya. Yes. Jadi di dekat jembatan, namanya Jembatan Juliana, salah satu jembatan yang unik juga, yang fotonya bisa kita saksikan di sebelah kiri bawah dari slide ini, itu diambil dari Jembatan Juliana. Jembatan Juliana itu juga memiliki keistimewaan karena dia memberikan ruang kepada pejalan kaki, motor, kemudian mobil tanpa saling bersinggungan. Nah, di seberangnya itu ada toko roti yang khas, Zanzeskan dan juga Belanda. Kalau kita bicara di Belanda tentang Holland Bakery, ini yang aslinya ada di sini, bentuknya, rasanya, dan juga berada di samping dari kincir angin. Jadi kincir angin tradisional. Jadi kalau sempat di sana luangkan waktu untuk mencicipi kastengelnya juga enak ya. Kemudian on-bite cook-nya juga enak, karena orang-orang Belanda pun yang suka kuliner yang asli mereka itu belanjanya di toko roti di sini di dekat Zanzeskan itu. Jadi mantap. Itu saya sendiri membuktikan tamu-tamu yang datang ke sana makan di sana, mencicipi di sana, wah enak sekali Pak Eka. Mungkin karena suasananya juga barangkali ya. Makan Holland Bakery di Holland sendiri gitu. Jadi itu harus coba original Holland Bakery di Hollandnya ya Pak ya. Di betul ya, harus. Mungkin itu. Tadi boleh tambah sedikit kan di slide sebelumnya ada bunga tulip, kan Bro Gian bilang ya bunga tulip bukan asli Belanda, kita tahu dari Turki aslinya Pak ya. Inilah negara Belanda yang bilang kecil cabai rawit. Kalau boleh tahu Pak, update sedikit aja ya.
bunga tulip kalau nggak salah saya baca di sejarah aslinya cuma 4 macam warna, Pak. Sekarang di Belanda kembangkan udah berapa macam, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Sudah sekitar 3.000 varietas. Jadi dikawin-kawinkan, ya, serum-serumnya dikawinkan, dan itu rahasia yang dimiliki oleh Belanda, karena Belanda meyakini bahwa status negara tulip itu tidak bisa diklaim, oh kami adalah negara tulip karena dulu pernah mengembangkan, atau Turki seperti itu. Tapi Belanda menyadari negara-negara lain juga akan mengejar, maka mereka juga kerjanya lebih giat lagi. Untuk menjadi nomor 1 itu tidak sulit, tapi bertahan sebagai nomor 1 itu yang lebih sulit. Nah, itu disadari oleh Belanda. Jadi terus-terusan mereka mencari alternatif-alternatif baru supaya karakter dari tulip itu tetap bertahan. Jadi ada filosofi Belanda bahwa mengatakan, ketika kami pernah waktu itu mengunjungi perkebunan tulip yang mereka mengembangkan sendiri di laboratorium, untuk mendapatkan satu varietas baru itu dibutuhkan dana 1 juta euro. Nah, selain itu juga dibutuhkan 149 kali kegagalan di laboratorium. Baru ke 150 kali baru menemukan spesies yang stabil, yang bisa beranak dengan warna yang sama. Karena bayangkan saja, kombinasi pertama kan, ini tulip yang warnanya merah, saya kawinkan dengan bunga lili. Tapi kemudian dikawinkan, loh kok malah mau tulip kok ciri-cirinya mirip lili, berubah lagi. Daunnya bagus, tapi kok bunganya agak lemes, cepat lemes, nggak bagus lagi. Jadi sampai 149 kali kegagalan. Pertanyaannya, bangsa mana yang setelah 100 kali masih melanjutkan bahwa dia yakin akan tercipta hal yang baru? Bangsa mana yang setelah 10 kali tidak berkesimpulan, wah lo takdir ini lo nggak usah, lebih baik kita beli aja. Nah, itu contoh dari Belanda itu, makanya mereka bisa sedikit demi sedikit membuat bendungan sehingga mendapatkan lahan baru. Itu juga karena kesabaran, keyakinan bahwa mereka bisa. Luar biasa, memang cabai rawit ya. Jadi ini juga informasi yang luar biasa, mungkin buat sobat kota juga ya. Aslinya 4, sekarang udah 3.000 loh bunga tulip gitu ya. Saya kesana mungkin ke Keukenhof lihat banyak macam, tapi nggak ini juga, maksudnya nggak nyangka sampai 3.000 gitu ya. Iya. Sangat banyak sekali. Dan sorry saya tambahkan sedikit lagi. Karena kalau mengenai varietas-varietas yang makin berkembang, mengenai tanaman, di Belanda itu tanahnya memang salah satu yang terbaik juga. Bahkan nanti, ini mungkin sebentar lagi kita akan bahas juga, kalau kita bicara mengenai varietas daripada tanaman, bukan hanya bicara mengenai Keukenhof atau bunga tulip saja. Tapi untuk hal yang kita pandang semi-legal pun, di Belanda ini banyak sekali variasinya. Kalau misalnya kita bicara mengenai ini, mumpung udah buka ya, bicara mengenai marijuana, kita di Indonesia kita terkenal di daerah Aceh. Tapi Belanda memiliki variasi marijuana atau weed, itu salah satu juga yang terbanyak dan paling variatif di dunia. I see. Nah itu mungkin nanti ada pembahasan sendiri kalau masalah. Om Reno itu bagiannya Om Reno. Nggak bisa diganggu-gugat. Ya, kalau saya nyerah itu. Kalau mungkin boleh balik ke slide di Sanseskan tadi. Ini Pak Eka, buat saya tergelitik sedikit ya. Itu di atas ada gambar pabrik-pabrik, Pak. Memang banyak pabrik ya di Sanseskan, Pak. Oh ya, Sanseskan itu kan kota Sandam ya, di kota Sandam. Ya. Itu yang seberang sana itu kota Sandam, dan kota Sandam adalah kota industri paling tua se-Eropa. Ya, jadi kalau kita bicara tentang merek Verkade, coklat Verkade, kemudian coklat Davis, kacang-kacangan, kemudian mengenai industri-industri, itu berkat angin, berkat kincir angin, itu Zaandam sudah berindustri sebelum industri sendiri ditemukan oleh James Watt pada tahun 1760 saya kembali. 1760 James Watt mengaktifkan mesin uapnya. Itu Belanda sudah mengaktifkan 150 tahun kincir angin, sehingga konon kertas penandatanganan perdamaian di Amerika Serikat antara North dan South itu ditandatangani oleh kertas yang dibuat di Zaandam. Jadi begitu industri memang paling tua di Eropa, walaupun sekarang mereka sudah kalah setelah mesin uap datang, dan itu semua sebenarnya juga adalah masa akhir tahun 1700-an itu akhir daripada kejayaan kincir angin tradisional. Sehingga mereka banyak terbengkalai, dibuang seperti halnya orang Indonesia ketika punya gerobak kemudian muncul Toyota Kijang atau Isuzu Mitsubishi Colt, akhirnya gerobaknya ditinggalkan.
Oke. sapinya dijual. Sama dengan ini juga. Ketika kincir angin beroperasi setelah 150 tahun, orang-orang lihat kok loh, mesin uapnya James Watt produksinya lebih cepat. Udah, dia tinggalkan orang yang biasa kerja dengan kincir angin berpindah kepada mesin uap. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak setelah keluar dari mesin uap itu jenggotan berewosan itu karena hitam kena asapnya itu. Asapnya, betul. Oh, berarti bisa dibilang mungkin kayak semacam cikal bakal ya. Bahkan sebelum ya orang taunya revolusi industri mesin uap James Watt, tapi Iya. Belanda udah lebih dulu. Memang campur Betul. nih kalau gitu, Pak. Iya, dan memang tadi betul dikatakan oleh Bung Jan betul bahwa asalnya bukan dari Belanda kincir angin itu, cuma Belanda mengembangkan, dan juga tulip bukan dari Belanda, dari Turki, tapi Belanda yang mengembangkan. Sama kita juga nasibnya seperti itu. Kita yang bikin kopi, Amerika dan Italia yang berkibar. Betul. Belanda Oke, itu terima sangat-sangat kasih hebat infonya. sekali. Maka dari itu kalau kita mau belajar tentang teknologi pun, salah satu yang paling lucu adalah mengenai kendaraan. Kalau misalnya di negara Eropa lain, kendaraan listrik itu masih sedikit, tapi di Belanda kendaraan listrik itu jadi taksi. Bisa bayangin nggak? Negara kecil, Yes, betul. tapi kendaraan listrik yang di Paris, di Prancis, di mana-mana mereka masih jadi kendaraan pribadi, di Belanda sudah jadi taksi. Wah, benar-benar Betul. deh, Belanda ini nih harus pergi benar-benar. Kita belajar Tesla. banyak dari Si Belanda. Paul tuh ada banyak ya, taksinya Tesla ya di Belanda ya, luar Tesla, biasa ya. sih memang sih. Betul. Iya. Oke, thank you. Nah, ini Pak Eka, mungkin kalau boleh nih, saya pribadi belum pernah nih ke kota ini. Bacanya apa sih Pak spellingnya yang benar, Pasti Pak? lurahnya Githorn. Betul, nyebutnya Giethoorn. Giethoorn itu adalah dusun yang terletak 130 km di bagian timurnya Amsterdam. Jadi dia sebenarnya lebih dekat ke perbatasan Jerman daripada ke Amsterdam. Dan ini sangat terpencil, walaupun sebenarnya ini kampung ini sudah lama, umurnya sudah 800 tahun. Jadi sejak tahun 1300 ada di sini penduduknya. Mereka menyukai keheningan dan mereka berada di situ karena memang tidak ada kendaraan bermotor. Tesla tidak bisa masuk sini. Adanya hanya perahu-perahu ini nih. Jadi kalau kita datang ke sana itu kampungnya sangat asri sekali, sangat hijau sekali. Jadi kita mendapatkan semacam keheningan lah dari hiruk pikuk ya. Ada 2 macam tamu bereaksi setelah diajak keliling di sini. Pak, wah nggak enak Pak, nggak ada mallnya. Mallnya sebelah mana Pak? Waduh, saya nggak akan betah, tersiksa Pak ini saya di sini Pak. Tapi ada orang yang ada jiwa seni itu mengatakan, wah ini saya gimana kita tidak menginap saja di sini mah? Wah nggak ada mallnya ya, itu keributan di rumah tangga yang bukan di luar dari tanggung jawab saya itu. Tapi pada dasarnya kalau yang suka akan suka sekali, dan kalau udah ke Belanda harus menyempatkan datang ke sini. Saya sendiri hampir setiap minggu datang ke sini dan tidak pernah bosan karena udaranya yang bersih dan hening gitu ya. Heningnya sampai mengerikan. Jadi kalau Sampai di sini indah aktivitasnya apa sekali. Pak yang dilakukan Pak kira-kira? Doing nothing. Itu kan juga sebuah aktivitas yang justru HP di charger kan doing nothing. Itu kita akan menjadi kuat. Sama dengan ini, kalau menurut saya. Jadi dengan kita datang ke situ, kita akan memiliki energi baru untuk bisa lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau dari sisi perjalanan, bisa untuk di perjalanan selama traveling itu, mulai dari sini atau berakhir di sini. Refreshing Pak jadi ya, Eka. benar ya. Ya, Pak Eka boleh nambahin nggak? silakan Bung Reno. Don, enaknya kalau misalnya ke Giethoorn ya, kita bisa sewa kapal yang kecil. Mhm. Sewa kapal yang kecil, dia pakai baterai juga, pakai aki gitu, jadi nggak berisik. Terus kita bisa muter-muter sendiri. Dan serunya lagi kalau nyasar. Ya. Nyewanya 1 jam, kembalikannya 2 jam. Wah. Iya, bayar Iya, double. lebih seru tuh. Seru. Soalnya kita sewa dan kita bawa sendiri gitu. Bawa sendiri. Kita dikasih peta. Satu Oke. kapal itu bisa buat 6 orang. Kita dikasih Oke. peta, kita muter sendiri. Ya kita Ada gambar muter-muter di kiri aja, atas. lihat rumah berhenti, ada tukang es krim kita berhenti, ada kafe kita turun. Nah, nyewanya 1 jam, akhirnya 2 jam. Oh Ya. gitu ya. Seru Iya, juga. seru. Jadi nggak Nggak ada usah abang ikut tukang yang- kapalnya kan- ya. Enggak, Don, kan itu kan ada gambarnya tuh yang ada kapal kayak kita kanal cruise di Amsterdam. Yes, betul. Tapi ada juga gambar yang kecil kan, kapal yang kecil. Iya. Kita pakai kapal yang kecil, itu lebih seru. Yang kebuka ya, jadi feel-nya lebih dapat ya. Iya. Iya, iya. Kira-kira Cuman berapa sewanya susahnya sejam? kalau cuman susahnya kalau lagi jalan di tengah jalan mau kencing itu yang susah. Iya. Masa mau Gede kencing di itu sono. kanal nggak bisa. Iya, gitu. gede. Ya, ya, ya. Botol Tapi kan plastik, sebelum- Bos.
Ya, sebelum mulai kencing dulu. Ya kan? Tapi memang sini sangat hijau sekali dan sangat indah. Betul tuh tambahan yang bagus dari Bung Reno. Karena memang kita kalau ke sana itu harus naik perahu. Harganya tadi saya dengar ada pertanyaan harga itu bervariasi. Kalau kapal yang kecil untuk 5 orang, 6 orang itu harganya kurang lebih berapa ya? 20 atau 30 euro gitu. Itu untuk 1 jam. Masih oke lah dibanding dengan umpamanya di Venice atau di kurang dari 7 euro atau 8 euro per orang. Jadi itu bisa ini. Kalau buat saya menarik gitu sih. Ya. Kita bisa bawa sendiri itu menarik sih kalau buat saya sih. Ya. Begitu main tabrak-tabrakan. Bom kar. Kata bom kar, bos. Dan Kalau gini kalau takut kalau kecebur juga itu nggak dalam kok, paling sedada. Ya, cuma 1 meter saja kalau kecemplung, tidak khawatir. Selalu saya pesan kepada tamu untuk tidak akan pernah terjadi. Saya sudah mungkin 1.100 kali naik perahu di situ nggak pernah kecemplung. Luar biasa. Berarti cocok buat Gian nih, pengantin baru ke sini kayaknya. Oh ya. Sudah gitu nginepnya di Cube House juga di hotel di sana. Cube House. Ini kita beralih ke Rotterdam nih Pak Eka. Betul. Ini salah satu kebanggaan kota Rotterdam. Rotterdam adalah sebenarnya kota yang baru ya. Rotterdam itu menjadi hangus dibom oleh Perang Dunia Kedua. Entah siapa yang ngebom itu dan semua. Karena kota Rotterdam adalah juga kota pelabuhan. Pelabuhan terbesar di Eropa adalah Rotterdam. Juga diklaim oleh Antwerpen, tapi Rotterdam juga. Jadi zaman dulu juga itu menjadi perebutan ketika di Perang Dunia Kedua. Semua ingin menguasai pelabuhan. Nah kemudian karena hancur rata, sehingga di Rotterdam itu beda dengan kota di Amsterdam umpamanya. Nah ini polarisasinya, perbedaan mencoloknya. Rotterdam itu bangunan-bangunannya modern, kebanyakan modern. Dan mereka sangat berani dalam arsitekturnya. Bentuknya macam-macam, jadi nggak biasa begitu. Termasuk Cube House ini jumlahnya 39 unit dan oleh si arsiteknya Piet Blom itu dibuat karena mendapat tugas dari Pemda Rotterdam untuk membuat bangunan untuk penghunian, tapi juga asri. Makanya dia bangun, saya membuat pohon-pohon dengan batang-batang dan pohonnya daunnya warna kuning. Dan ini adalah hutan saya. Yang orang bisa tinggal di situ dan bisa beli rumah di situ, dan juga di sepanjangnya ada ruko-ruko dan juga jembatan. Ini asik sekali untuk nongkrong, asik sekali. Di situ nanti ada jembatan lama, pelabuhan lama juga, the Old Port. Itu di situ bisa kongko-kongko sambil sobat kota bisa duduk-duduk di situ sambil nongkrong-nongkrong minum kopi atau apa. Nah, tidak jauh dari situ. Iya. Itu tinggalnya. Banyak perumahan ini. Perumahan ya, bentuknya kubus ini. Oke, dan di seberangnya miring ini jadi dindingnya. Harus nanti salah satu rumah bisa dikunjungi. Nah, di depannya jaraknya kurang lebih 200 meter dari situ, itu langsung kita dapat Market Hall. Ini gedung yang sangat, ini juga setengah pipa istilahnya arsitekturnya. Ini juga baru ya, tahun 2014 itu selesainya. Dan jadi tempat kuliner, istana kuliner kami sebutnya. Jadi semua makanan kulineri dari makanan berbagai penjuru dunia, dari Spanyol ada, Brazil ada, dari Afrika ada, dari Indonesia pun ada. Bahkan di Indonesia malah minim di sini, nggak terlalu banyak. Karena Rotterdam sudah punya restoran-restoran yang lebih terkenal lagi kalau ukurannya restoran Indonesia. Tapi jadi kayak food court ya Pak ya? Food court. Dan juga ini perumahan, di sampingnya itu adalah perumahan yang itu kan di pinggir-pinggirnya itu. Itu 2.100 apartemen. Wow. Yang bentuknya mirip bundar begitu. Kemudian di tengahnya cerobongnya itu istilahnya adalah tempat-tempat makan. Begitu kita masuk situ, aromanya udah bikin kita lapar. Segala ada di situ. Jadi sangat recommended kalau ke Rotterdam. Ya, orang selalu berpikiran kawan ya, sobat kota mungkin kalau Belanda apa sih? Ya Amsterdam. Saya bisa rekomendasikan jangan lupakan Rotterdam. Coba ke sana karena tempatnya juga asik banget. Ya, karena Pak Eka bilang ya banyak bangunan baru ya. Ya. Modern. Tapi keren.
Oke. Nah, Mungkin saya ini juga menambahkan sedikit mengenai kata Holland sendiri yang selama ini sering kali disebutkan oleh orang-orang Indonesia. Sebenarnya ini sedikit salah kaprah. Kenapa? Betul. Karena Belanda is not Holland. Holland ini kita lagi bicara mengenai dua provinsi yang ada di Belanda, North Holland, ibu kotanya Amsterdam, dan South Holland, ibu kotanya adalah Rotterdam ini. Maaf sebentar. North Holland ibu kotanya Haarlem. Harlem, sorry. Iya. Harlem. Nah. Oke. Jadi Holland Bakery itu ya dibilangnya ya. Iya, seringkali disebut Holland, cuman salah kaprah sih menurut saya sedikit. Malah kalau kayak kakek saya masih dibilang itu Holland Specken, dibilangnya kan masih Ya. ya. Tapi Holland Specken. Ada sejarahnya kok memang, jadi itu dipahami kenapa orang salah mengerti, karena dulu yang berangkat sebagai pelaut, itu kebanyakan mereka dari provinsi Holland ini. Dan waktu itu Belanda belum negara. Jadi seperti halnya di Jawa, lalu Sumatera, dan sebagainya, mereka bilang, kamu dari mana? Seperti orang Jawa Suriname, ya, aku dari Jawa. Padahal sekarang, karena mereka memang berangkat sebelum Indonesia menyatu kan, sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi orang-orang yang bangsanya pelaut-pelaut itu dari Hoorn, dari Medemblik, dari Amsterdam, itu semuanya dari Holland. Waktu itu yang bangsanya di daerah-daerah yang di Overijssel, di Utrecht itu belum masuk dalam bagian mereka. Itu sebabnya mereka salah kaprah. Memang perlu pelurusan, betul Bung Gian, betul. Perlu pelurusan, karena ini negaranya namanya adalah Netherlands sekarang. I see. Jadi ya karena VOC kan yang mereka pelaut ya, yang datang ke ini, jadi dari daerah Holland bilangnya. Holland, dari barat ya, orang-orang barat itu. Kalau sekarang dibilang Holland sebagai provinsi di negara Belanda. Betul. I see. Mantap. Nah ini saya juga belum pernah sini nih Pak Eka nih. Ya, ini sangat kalau kita suka dengan sejarah, suka dengan budaya, walaupun tidak terlalu banyak di Belanda itu, tapi ada juga kastil-kastil yang menarik untuk dikunjungi karena mereka itu merestorasi, membangun kembali dengan kondisi seperti zaman dulu. Kastil Muiderslot itu merupakan favorit saya karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Amsterdam, sehingga bisa sambil lewat kita mampir ke situ. Dan di dalamnya itu kalau kita masuk itu masih dikondisikan seperti zaman dulu. Jadi dapurnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa, ruang kerjanya seperti apa, tempat kamar mandinya seperti apa, penyiksaannya seperti apa. Nah itu untuk penjaga di salah satu yang berkerucut itu ada WC. WC-nya tuh maaf kayak kita dulu di kampung itu. Jadi bolongan turun ke bawah blok gitu. Jadi kita bisa lihat dasar WC-nya itu. Jadi memang dibuat juga zaman seperti zaman dulu. Jadi itu pelajaran sejarah. Anak-anak SMP, anak-anak SD, kalau dia ada studi tour itu diajak ke kastil-kastil, termasuk Kastil De Haar juga itu sangat terkenal karena mereka punya keindahan dan punya sejarahnya yang sangat fantastis gitu ya, walaupun setiap sejarah ternyata kita memahami ada juga sisi tragisnya selain sisi romantisnya. Ya, karena kalau saya lihat ini sebenarnya tidak jauh ya, yang sebelah kanan ini 15 km dari Amsterdam, yang sebelah kiri di Utrecht juga di selatan Amsterdam, nggak terlalu jauh kan? Karena betul, tidak terlalu jauh. Lagi high season kalau saya lagi Keukenhof, Amsterdam hotel penuh, saya tinggal di NH Utrecht saya pernah. Itu Utrecht, dan itu bagus sekali. Utrecht juga punya kanal-kanalnya, kemudian punya Dome Tower, terus kemudian Kastil De Haar, dan masih banyak lagi yang bisa kita kunjungi. Ada museum kereta. Ya kalau lihat gini sih bagus banget, dan tamannya juga bagus ya Pak ya. Ya, terjaga dengan baik. Kan Pak? Untuk sobat kota, berarti yang sebelah kanan sekarang sebagai museum ya? Ya, sebagai tempat yang bisa dikunjungi, dan kemudian kalau hari-hari tertentu ada temanya. Jadi temanya itu ada orang yang berpura-pura jadi penghuni zaman dulu, kemudian kita datang ke sana, kemudian ada turnya, tour guide-nya juga di situ, yang guide di situ ya, itu bercerita. Udah ini zaman dulu kita masuk di sini, kemudian Raja Floris ke-6 yang punya kastil ini, yang membangun kastil ini, dia hidup begini, dia bersama istrinya, kemudian dia bermusuhan, kemudian kastil diambil alih. Jadi sejarahnya sangat menarik sekali. Jadi bukan sekedar bangunan yang terbuat dari batu, tapi juga di dalamnya ada sejarahnya gitu. Kadang-kadang buat kita merinding, berdiri bulu kuduku gitu. Wes, mantap. Saya juga kayaknya tertarik nih kalau memang terlalu jauh, mungkin ya kalau ada waktu ke Amsterdam liburan mungkin saya mau ke sini juga nih. Makasih infonya Pak Eka. Ya ini silakan. Bagus banget ya.
Oke. Ya, ini memang salah satu objek yang kita kalau misalnya yang mainstream yang kayak tur biasa kita jarang sekali pergi. Ini karena buat Sobat Kota ada 51 partisipan di sini yang lagi ngedengerin ini, jadi bisa dapat informasinya valid nih langsung dari Mas. Betul. Iya, belum lagi nanti dari Bung Reno. Wah, tapi sarannya kalau di Amsterdam mohon pakai naik sepeda ya, jangan naik mobil karena dilarang itu. Maaf, kalau agak nggak sehat konsentrasinya harus naik sepeda, jangan naik mobil, nanti tangkap polisi. Terima kasih. Ya, jadi memang banyak sekali yang kita bahas sebenarnya, dan Belanda ini sebenarnya walaupun kecil ya dikunjungin banyak ya. Cuman karena durasi juga nih mungkin ya kita skip dulu. Padahal banyak banget, menarik banget untuk semuanya. Nah ini The Koe Volendam. Nah balik lagi, Bro Gian kan tadi sering ke Volendam nih ya. Ini apa yang menarik Bro dari The Koe ini? The Koe ini adalah restoran di mana pelayan-pelayannya ini kita bilang menggunakan pakaian khas noni-noni Belanda. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Sobat Kota semua tahu ada gambaran dari wanita Belanda yang menggunakan baju terusan yang mengembang, atau rok yang mengembang, di sini kita akan dilayani oleh waiters atau pelayan yang sudah menggunakan baju khas Belanda. Plus bukan hanya itu aja, tapi juga ada makanan khas di sana. Seperti kita tahu, pinggir laut pasti makanannya ini nggak lari dari hasil laut, seperti ikan herring dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa dapat plus dalam satu set yang nggak terlalu mahal. Bahkan untuk kantong Indonesia, kita udah dapat satu set, udah plus salad dan lain-lain, itu kita udah kenyang. Ya, untuk harganya ya nanti kurang lebih di angka 20 euro kurang lebih. Oke, ini kalau bicara The Koe, saya ingatnya ini nih Tante Wilma. Tante Wilma masih ada nggak ya Tante Wilma ya? Saya ingat Tante Wilma bilang katanya, ini kalau Volendam terkenal seafoodnya, tapi bisa dibilang satu daerah banyak jual seafood, tapi nggak ada yang bisa bikin ikan seperti The Koe katanya. Karena ikannya digoreng, jadi pinggirnya crispy, tapi daging ikannya di tengah gitu ya, itu seperti kayak di tim, masih juicy sekali. Saya masih ingat tuh, itu kata-kata Bu Wilma salah satu yang saya tidak lupakan. Ya, jadi recommended ya buat Sobat Kota kalau memang ke Volendam ya free time boleh cobain makan di The Koe di sana ya Bro Gian ya. Oke. Ini berikutnya rekomendasi restoran Blau mungkin di Amsterdam. Pak Eka mungkin bisa informasikan nih. Saya juga belum pernah kesini kebetulan. Ya, ini salah satu restoran yang terkenal untuk restoran Indonesia ya. Restoran Blau ini artinya biru ya, biru. Blau Indonesia, oke. Ya, restoran Indonesia ini. Ini masakan Indonesia. Jadi kalau untuk yang suka masakan Indonesia dan kangen masakan Indonesia bisa ke restoran Blau. Tapi di Belanda jangan lupa itu ada ya 3.200 restoran atau warung Indonesia ada di Belanda itu. Hampir di setiap jalan itu. Ya, sama dengan Tulip. Jadi ya, cukup banyak. Jadi tapi Blau adalah salah satu. Jadi ini sebagai presentasi bahwa kalau ke Amsterdam bisa ke sini juga makan di sini. Tapi juga ada restoran-restoran yang lain, ada restoran desa, ada Baroka, ada Atika, ada Siju, Serikandi, Kancil, ya kan? Tergantung daripada ini. Ini saya hanya menyebut contoh beberapa aja, tapi sejatinya banyak sekali restoran. Jangan khawatir. Dan bahkan saya ada tambahan bahwa jenis sambal yang dijual di Belanda itu lebih banyak daripada di Indonesia. Oh ya, karena apa? Ya. Sambal yang ada di Indonesia jenisnya itu adalah yang disukai oleh lidahnya orang Indonesia. Sementara Belanda itu masyarakatnya masyarakat multi etnik, sehingga sambalnya pun dari berbagai negara, dari India dan sebagainya. Nah ini yang menarik. Ini saya langsung persilahan untuk Bung Reno untuk melanjutkan. Iya, ini mengenai masalah ini nih, karena Amsterdam kan julukannya Sin City atau kota dosa karena tanda kutip katanya beberapa hal yang ilegal di negara lain, tapi di Amsterdam bisa dilegalkan, termasuk gini, mungkin ganja. Iya, betul. Ya, Bro Reno ini pakarnya katanya. Bro Reno ya. Ya, kalau ini buka terus, dia nggak cuma malam aja, pagi, siang, sore dia buka. Ya, kita bisa juga isepnya di sana, bisa juga dibawa pulang. Pokoknya ini bebas. Dan juga kita juga boleh tanam ini pohon. Asal nggak lebih dari 3 pohon di dalam rumah. Ya, karena kalau misalnya lebih dianggap buat jualan, nggak boleh. Tapi kalau 3 pohon dianggap buat pakai sendiri, itu boleh. Ya. Dan semua orang boleh beli di atas umur 18 tahun. Itu boleh beli.
Gitu. Ini saya ingat pertama kali ke Belanda, ke Amsterdam, teman saya Raymond, mungkin Raymond Alexander kalau ada yang kenal juga ya, dia bilang hati-hati ya buat sobat kota juga kalau ke Amsterdam, terutama daerah Dam Square ya. Kalau ke kafe jualan kopi, tapi kalau ke coffee shop, nah kayak di gambar nih ya, kalau sobat kota lihat di atas sebelah kanan, coffee shop justru jualnya ganja. Betul. Ya, Itu pesan yang saya ingat tuh pertama kali ke Belanda tuh. Jadi Harum memang baunya legal, ya. harum ya. Ini salah satu wangi yang Pak Eka bilang ya. Bro Reno, Ya. merem aja udah nyampe pokoknya. Nyampe. Dan itu karena Amsterdam kan juga terkenal dengan sepedanya ya. Jadi itu sambil naik sepeda bisa masuk-masuk gang-gang gitu daripada naik mobil kalau di Amsterdam. Jadi Betul. sempatkan juga nyewa sepeda. Satu Atau lagi jalan yang kaki. menggelitik nih, Bro Reno. Sebelum kita bahas yang ini juga kayaknya bagiannya Bro Reno nih, bagus ya. Tapi soal ganja tadi ya, kan waktu mengenai COVID, kemudian lockdown dan lain sebagainya, katanya di Australia orang ngantri beli tisu katanya. Ya kalau Indonesia orang bawa sembako. Di Belanda tuh ada tuh di WhatsApp group beredar tuh. Mungkin sobat kota terima ya. Orang Belanda katanya ngantri ke coffee shop karena mau nyetok ganja. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Betul. Betul ya? Itu saya kirim fotonya ya waktu itu ke grup, tapi saya lupa grup yang mana. Mereka antri beli ganja karena biasanya di warung-warung ganja itu mereka tutup sampai jam 12 malam, tapi karena peraturan mereka tutup jam 6 sore. Jadi mereka ngantri supaya sebelum tutup mereka udah punya stok untuk malam itu, gitu. I see. Mantap. Jadi fakta ya, itu bukan hoax ya. Iya, Bu, fakta itu. Dan boleh kita ngerokok di dalam, ya kan? Ngerokok ganja itu di dalam. Tapi karena masalah dari COVID ini, kita cuma boleh take away. Jadi sama kayak restoran. Take away, bawa pulang, itu di rumah. Gitu. Mantap. Oke, kalau gitu next nih. Ini juga mungkin salah satu yang ini. Mungkin sobat kota yang ada juga live nonton di YouTube ya. Jangan lupa ya, stay tune terus. Karena setelah ini masih ada tanya jawab. Mungkin sobat kota yang di YouTube juga boleh ketik pertanyaan dari sekarang, nanti akan disortir dan kita akan pilih pertanyaan yang terbaik untuk ditanyakan ke narasumber kita. Lanjut, Bro Reno, silakan. Ini makin menarik. Saya mungkin akan potong sedikit ya. Ini kita bahas mengenai hal ini, sobat kota di sini jangan memandang kita membahas satu hal yang ilegal. Tapi ini adalah satu hal yang dari seratusan negara di dunia, ini tidak sampai ada ibaratnya 20% negara di dunia yang bisa melegalkan hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari hal lain, mungkin masih ada di belahan dunia lain. Tetapi hal seperti ini hanya, saya boleh katakan, kalau untuk di Eropa, hanya bisa kita lihat di negara Belanda. Di Asia, saat ini belum ada. Bahkan Thailand yang sudah bilang sudah legalkan, juga belum bisa terbuka Belanda. Seperti itu. Jadi jangan dipandang sebagai suatu hal yang negatif, tetapi Sobat Kongko Wisata akan mendapatkan informasi yang memang anti-mainstream di sini. Iya. Karena memang kalau kita bicara ganja dan juga red light district, kadang kita sebagai tour leader mungkin masih jaga-jaga mau cerita, tapi peserta secara otomatis sampai Belanda udah nanya secara otomatis. Karena bisa dibilang sebagai tujuan wisata mungkin ya, memang dibuka. Iya, karena gitu itu kan? memang objek wisata sih. Sebenarnya kayak red light district, terus coffee shop gitu ya. Itu memang objek wisata juga di Belanda gitu. Boleh saya tambahkan soal red light district? Bukan berarti saya nggak berani ke situ walaupun saya penakut ya. Tapi kalau saya biasanya mereka ada semacam aturan, so perempuan-perempuan yang di situ tahu ya kalau kita ke sana jangan pakai kamera, jangan moto lah gitu, itu yang mereka paling nggak suka. Itu pertama. Yang kedua, mereka bisa membedakan antara turis yang hanya untuk lihat-lihat aja atau turis yang mau mengkonsum memang berminat gitu untuk eksekusi. Nah kalau yang siang-siang itu sampai sore sebelum matahari terbenam itu ini cuma nonton doang, rame-rame gitu ya. Makanya dibatasi, nggak boleh terlalu banyak juga. Nah, tapi kalau yang sudah malam ke sana, jam 10 ke atas, itu yang serius-serius gitu. Jadi kalau bedakan itu kalau mau datang ke sana. Jadi kalau gitu, saya yang serius-serius dong ya. Jadi pernah ada penelitian menyebutkan itu, yang make jasa mereka itu bahkan bukan orang Belanda kebanyakan. Dan yang penjual itunya juga seks komersialnya juga kebanyakan bukan orang Belanda lagi.
karena ini kebanyakan justru turis-turis yang ada yang cerita menyebutkan orang turis dari UK, dari Inggris, itu mereka tuh anak-anak remaja. Kemudian mereka Betul. karena di negaranya nggak boleh, akhirnya mengganja di sini, kemudian mabok, kemudian tantangan sama temennya, berani nggak lo masuk? Tapi lo dulu lah, gue berani tapi lo dulu. Kalau gitu bareng. Jadi nggak milih dengan siapa. Jadi baris gitu 1, 2, 3 bleng masuk semua sambil mabok. Nah itu memang dan itu selama kita di atas 18 tahun ya undang-undang sudah menyatakan itu tidak lagi dilarang. Tapi ya tentu saja itu semuanya pilihan. Negara toleran Belanda itu. Toleran. Jadi selama tidak saling mengganggu. Nah, Don, kenapa boleh di sini? Kenapa prostitusi boleh? Karena mereka bayar pajak. Karena mereka bayar pajak. Jadi apapun ya dikasih aja kayak kasino. Boleh juga kan di Belanda. Karena mereka bayar pajak. Sama yang kerja-kerja ini juga mereka bayar pajak, dan kalau misalnya kita ke sana itu aman ya. Kenapa? Karena dijaga sama polisi. Karena mereka bayar pajak. Kalau mereka bayar pajak harus dijagain sama polisi. Jadi nggak ada tuh jeger-jeger di situ, nggak ada. Iya. Jadi saya juga pernah ke sono, kalau nggak salah mungkin ada konflik, nggak tahu ya, mungkin antara si Putri Duyung. Ya, kalau saya biasa bilangnya kita melihat akuarium dan Putri Duyung. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah mungkin ada konflik, jadi mendadak polisi datang berkuda pada waktu itu malam-malam, jadi belain si Putri Duyung ya tentunya pada waktu itu. Ya mungkin karena pelanggannya mabok atau apa gitu ya, kita nggak tahu sih jelasnya gitu. Dia ada pencet, ada knop ya di dekat tempat tidurnya. Jadi seandainya si laki-laki ini mau jahat, mau mukul atau apa, itu knop itu dipencet, polisi datang. Jadi atau mungkin kalau untuk kita sobat kota juga kita gimana? Kalau misalnya kita bayarnya kurang juga begitu tuh. Bisa aja Bro Reno. Ya, jadi mungkin sobat kota kita luruskan lagi, kita nggak bahas mungkin yang vulgar atau gimana, tapi fakta bahwa ini di negara Belanda memang ada, memang real. Bahkan seperti yang kita bilang ya, kadang orang ke Belanda pun nanya. Jadi balik yang Pak Eka bilang tadi ya, kalau saya mungkin boleh sampaikan juga, kalau beberapa kali banyak yang kerumunan itu banyak ABG, men. Kalau dari logatnya orang British ya, orang UK kebanyakan. Mereka mungkin nyebrang karena gampang kan, cuma nyebrang doang. Ya mungkin naik Eurostar, Paris, Brussels, Amsterdam gitu kan. Dan mereka biasa weekend mungkin ya rame-rame mencoba ganja dan lain sebagainya, sengaja datang ke Belanda. Jadi memang bisa dibilang sebagai objek Belanda ya, objek wisata. Mungkin kalau boleh Pak Eka dan Bro Reno, saya mau nambahin sedikit atau mau nanya sedikit sebenarnya. Karena ada isu, saya pernah baca juga di berita dan lain sebagainya, katanya saya lupa, mungkin wali kota Amsterdam kalau nggak salah ya, mau berencana ganja mau dilarang dan juga red light district mau tutup katanya, atau mau dipindahkan. Itu gimana? Benar apa enggak? Atau ada update terbaru mungkin? Kalau kita lihat dari kalau misalnya kita jalan di red light district itu dari dulu ya, dari waktu pertama-tama gitu, misalnya dari tahun awal 90-an sampai sekarang, itu banyak bedanya. Jadi kalau ada akuarium itu yang dijual, itu dibeli sama pemerintah terus ditaruh manekin di situ. Itu untuk mempersedikit pekerja-pekerja apa namanya PKS ya. Ya, PKS mah ini dong, yang online satu. PSK, ya betul. Ya untuk ngurangin lah gitu, untuk mengurangin. Tapi kalau untuk nutup semua atau dilarang semua kayak misalnya Doli di Surabaya, itu kulturnya beda antara di Belanda sama di Indonesia. Jadi mungkin kalau ditutup sama sekali kayaknya enggak. Karena balik lagi ya, mereka bayar pajak sebenarnya secara nggak langsung juga menghasilkan untuk pemerintah. Ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi mungkin dikurangin mungkin, tapi ditutup sih masih jauh mungkin ya, karena nggak segampang ya. Kalau Mas saya tambahkan persoalan ini nanti sebelum kita menuju ke itinerary. Jadi memang di Belanda itu negaranya itu melihatnya dari sisi ekonomi juga dan juga dari sisi keterbukaan. Artinya kalau namanya prostitusi itu kan ada sejak zaman manusia ada ya. Jadi kalau seandainya mereka pahami itu, kalau semua lokalisasi ditutup, itu percaya tetap berlangsung dan akan berjalan secara ilegal. Ilegal itu sangat berbahaya juga kaitannya dengan merusak moral dan juga
ada paksaan-paksaan. Nanti akan muncul praktek-praktek paksaan untuk melakukan pekerjaan ini, dan juga dari sisi kesehatan yang nggak ada kontrol. I see, betul. Jadi mungkin Belanda bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab gitu ya Pak Eka ya? Sangat. Betul, Karena betul. Kita bicara tadi, balik sedikit mengenai ganja aja ya. Industri ini adalah salah satu industri yang berhasil membantu perekonomian. Jadi tax-nya ini pajaknya dari industri ini juga cukup besar. Jadi bukan cuma tadi pekerja seks aja yang dapat, tapi juga dari perdagangan ini pun industri ini benar-benar sangat luar biasa. Kalau kita bicara melebar lagi, Mike Tyson aja kekayaannya saat ini dari sini. Jadi orang-orang Belanda ini sangat-sangat, dalam kata materialistis itu ada kata realistis, yang menandakan bahwa mereka realistis, bahwa hal ini akan ada dan mereka bisa earn something dari sini untuk masyarakatnya juga. Jadi makanya kenapa lockdown apa segala macam sedikit tidak berpengaruh mungkin bagi negara Belanda, karena ya mereka wealthy enough. Anak-anak di Belanda tuh katanya salah satu anak-anak paling bahagia di Eropa, bahkan saya pernah baca. Ya, mantap sekali. Oke, jadi terima kasih pembahasannya, dan juga bintang tamu nih, yes, Bang Reno, luar biasa sekali ya. Lurahnya ini red light kalau kita bilang. Iya. Saya tadinya mikir, saya pikir saya tadi tahu banyak tentang Belanda, ternyata masih kalah sama Bung Reno soal itu. Mantap. Bisa. Oke, jadi mungkin karena durasi kita nggak bisa bahas semua tentang Belanda, padahal banyak sekali masih yang bisa kita bahas. Tapi kira-kira nih, kita masuk ke simple ya, contoh itinerary atau perjalanan apa aja yang kita akan kunjungin dalam waktu mungkin seminggu. Kira-kira setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin Pak Eka bisa dibahas sedikit ya, singkat ya sebelum tanya jawab. Kira-kira kalau punya waktu seminggu nih, item seperti ini oke nggak Pak? Kira-kira Pak? Oke banget. Dan itu kita bisa memanfaatkan waktu juga lebih bagus lagi ini sudah sebagai basic bisa kita ambil, tapi bisa lagi ada diselipin tempat-tempat yang lain, tergantung daripada berapa lama kita akan berada di satu tempat pariwisatanya ya. Tapi seperti yang saya saksikan ini, saya sebentar tutup yang chatnya. Di Amsterdam kita bisa ke Central Station, itu bangunan yang sangat megah. Kemudian Dam Square itu wajib, Royal Palace ada di situ, Anne Frank House, kemudian Zeedijk, kemudian Red Light District, itu bisa dilewati dalam setengah hari. Kemudian nanti kita bisa tambah-tambah dengan yang lain. Di Amsterdam, Van Gogh Museum wajib, kemudian Rijksmuseum, The Pipe, kemudian Albert Kuip untuk belanja, Heineken Experience, kemudian makan pancake sama Poppertjes ya, itu bisa di situ juga. Jadi atau ke restoran Moeders, itu ada makanan Belanda yang khas banget. Lalu hari berikutnya, hari ketiga ya Sunseskans Volendam, mungkin dikombinasi di situ ya. Bisa. Jadi Sunseskans Volendam, terus kemudian kita bisa ke tempat lain kalau masih ada kesempatan. Kalau zaman seperti sekarang ini, itu bisa juga ke Edam. Edam juga menarik, dekat-dekat situ juga. Ke Sandam juga City. Groningen, wah ini sangat menarik sekali karena Groningen memang sesuatu yang mereka merasakan termasuk yang menarik, tetapi untuk namanya masih belum terkenal. Tapi di sana ada sebuah lokasi itu seperti bintang bentuknya, itu daerah dekat Groningen sana. Oh, dan benteng ya? Ya, benteng. Burtanje namanya, Burtange itu dekat di Groningen situ. Itu masih kurang di situ karena terlalu jauh di perjalanan 2-3 jam ke sananya. Itu baru perjalanannya aja. Tapi kalau sudah sampai di Groningen ya tentu saja indah sekali kalau kita bisa ke Wadenzee, itu atasnya Belanda itu. Pulau-pulau kita bisa naik perahu di sana. Lalu Utrecht kota saya. Saya dulu lama di Utrecht dan itu ada punya kanal-kanal juga tapi beda dengan Amsterdam. Kalau kanal-kanal di Amsterdam itu dinding-dinding aja, tapi kalau di Utrecht itu ada teras-teras di mana kita bisa nongkrong-nongkrong di situ, di sepanjang itu banyak kafe-kafe. Di Oude Gracht namanya. Kemudian di Tivoli ya nongkrong dengan musik, lalu alamnya Loosdrechtplassen, Dom Tower tentu saja ya, kemudian kanal Oude Gracht. Itu bisa juga. Terus ngambil yang tadi Kasteel De Haar. Lalu Rotterdam. Ya, Rotterdam itu kota yang sangat kalau di Rotterdam itu banyak sekali orang pendatang-pendatang dari
dari daerah Karibia, Suriname, Indonesia juga banyak di Rotterdam, sehingga sangat internasional sekali dengan kota modernnya. Dan karakter manusianya lebih pekerja keras kalau dibanding dengan Amsterdam. Amsterdam suka yang party-party, Rotterdam suka bekerja keras, begitu. Kemudian bisa dari Rotterdam bisa sambung juga ke Delft ya. Tadi ada gambar film Delft Blue, kita ke sana, kita ke alun-alun, ke tempat yang lain ya, ke gereja tua itu juga ada di sana, tempat tombe-tombe atau makam-makam dari raja-raja dinasti Oranje ada di sana di Delft juga. Jadi kombinasi dengan Rotterdam. Maastricht mantap. Berani ke Maastricht itu hebat sekali karena banyak sekali yang hal-hal yang kita bisa jalani di Maastricht, dan kotanya lebih santai dan pertokoannya juga bagus. Bukan suatu mall tapi di dalam kota. Mungkin Bung Reno bisa menambahkan kalau pengalaman-pengalaman dari itinerary seperti ini. Kalau Maastricht itu enak, kalau makan kelinci itu enak di situ. Konain. Iya, Konain itu enak di situ. Terus sama ada coklat ya di situ dekat Sungai Mas. Itu yang terkenal itu coklat karena waktu pas Ronald Reagan ke Belanda mampir ke situ untuk beli itu coklat. Itu kita harus ke sana. Jadi tapi coklatnya nggak mengalahkan ini ya Brussel ya, tidak kalah dari Brussel ya. Beda. Oh jauh, masih mendingan ini. Belanda emang luar biasa. Saya tadinya mikir wah Brussel ini coklatnya, ternyata ini ya betul Maastricht. Ini enak yang di Maastricht itu. Sampai Reagan itu difoto di situ untuk kasih lihat bahwa berapa kali dia datang ke Belanda, dia mampirin ke Maastricht untuk ke toko coklat itu. Terima kasih. Berarti kesimpulannya kurang lebih kalau punya seminggu bisa dibilang udah bisa lihat mayoritas dari Belanda ya Pak ya? Mantap, bisa dapat semuanya. Bisa kunjungin keluarga atau ketemu orang yang mirip dengan paman kita. Karena orang Indonesia banyak. Oke. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, kebetulan dari kru dari Kongko Wisata sudah memilihkan so far nih ada 4 pertanyaan yang bagus, dan Sobat Kota yang terpilih akan di-unmute untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Yang pertama di sini ada Bro, ya Sobat Kota Paulus Singgih. Mungkin ada Bro Paulus. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita, silakan. Udah di-unmute. Bro Paulus. Halo, Bro Paulus. Oke, mungkin lagi mungkin toilet break atau apa mungkin, Bro Paulus. Halo. Belum ya, kita skip dulu kalau gitu. Kita ke penanya kedua, Sobat Kota. Ini namanya Hana Adityas. Iya, mungkin Sobat Kota dengan Hana Adityas boleh. Selamat sore. Ya. Oke, silakan ditanyakan sis langsung kepada narasumbernya. Saya kan suka banget dengan alam tuh. Nah, kalau dilihat dari sini kan yang dibahas alamnya itu ada Volendam sih sebenarnya gitu kan ya. Kampung Nelayan, ada Hottenhurst ya, yang Little Venice itu. Nah, itu. Kira-kira nih sebagai penyuka alam kan nggak begitu banyak tadi ya di ini ya dibahas gitu. Ada rekomendasi nggak tempat wisata untuk orang yang suka dengan alam, terus kotanya kota apa, terus baiknya kapan gitu loh untuk mengunjungi tempat tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak. Kalau boleh sebelum dijawab oleh narasumber kita, Sis Hana, kalau boleh nggak? Kita mau lihat juga nih Sobat Kota, Sis Hana, boleh nggak videonya dinyalain? Dan setelah ini ada waiting list ya, berikutnya yang akan nanya Sobat Kota, ini Moses Herianto dan juga Alex Woro, dan juga Bro Paulus Singgih juga ya, kalau boleh standby, kemudian pertanyaannya, dan juga mungkin kalau boleh Sobat Kota yang lain mau lihat nih videonya seperti apa. Oke, kalau boleh Sis Hana, pertanyaan ditujukan untuk siapa? Gian atau Bro Eka misalnya? Lebih baik nggak tahu semua kan pada ini ya. Nah, udah kelihatan nih. Nah, mungkin boleh lah. Wajahnya. Oke, berarti mungkin Pak Eka dulu bisa dibantu, Pak.
Ya, salam kenal si sana dengan Eka Tanjung nih Salam dari kenal. Belanda. Iya, iya, sobat kota. Ini, jadi kalau bicara tentang alam, orang Belanda itu paling suka penikmat alam ya. Jadi mereka meng-create lingkungannya itu seasri mungkin. Jadi kalau kita bicara walaupun Belanda dulunya adalah laut, tapi mereka membuat hutan-hutan yang menarik untuk kita kunjungi dengan binatang-binatang yang mereka lepas di sana. Jadi cagar alam selalu ada ya di Belanda itu, tapi memang harus dikatakan jujur, apakah itu asli? Tidak asli. Jadi mereka meng-create sehingga bisa yang bukit-bukitan ada, tempat camping juga ada, tempat berenang juga ada. Tapi saya bisa sampaikan bahwa infrastrukturnya di Belanda itu bagus banget. Jadi gampang mau kemanapun juga, tempat alam apapun juga ada. Tapi kalau kita mau cari yang lebih orisinal, sebenarnya nggak jauh dari Belanda ada, lebih ke arah Belgia. Belgia itu ada kawasan Ardennen ya. Itu kalau sudah menuju ke selatan itu sudah berbukit-bukit. Jadi kita ke Belgia, ke selatan sedikit, itu mungkin 3 jam dari Amsterdam, itu sudah kita bisa menikmatin alam. Atau kalau mau yang seru lagi, tentu saja ke nanti ke bagian Austria atau ke ini, itu bagiannya Bung Reno itu yang tahu tuh soal begitu. Austria, Swiss ya, itu alamnya luar biasa. Tapi kalau Belanda, alam yang buatan manusia, bagaimana manusia survive untuk menciptakan lingkungan yang mereka bisa, itu tempatnya, tempat kita belajar. Jadi di kota apa ya, Kak? Dari Amsterdam pun kita bisa kemana-mana. Setiap kota ada tamannya. Ada taman yang bisa lebih kita. Lebih ke arah taman berarti ya? Betul, betul. Kalau ke hutan harus ke sebelah timur. Adrenalin nggak, Bu? Kenapa? Suka adrenalin nggak? Maksudnya kalau misalnya ngeliatin Yang alam, kita kan tegang. berbagai macam ya. Kita mungkin alamnya bicara yang gunung dan danau. Tapi kalau misalnya kita bicara alam yang lebih mainstream sedikit, yang lebih anti mainstream, kalau suka adrenalin di Belanda, tepatnya di daerah wilayah utara, di daerah Middelburg, di daerah Texel, itu ada sky jump. Jadi ngelihatnya tuh benar-benar pada waktu kita dari ketinggian, dari udara, kita dilepas flight seperti itu. Itu salah satu yang ada juga, yang mungkin nggak di semua negara lah ada terbang bebas seperti itu, terjun bebas seperti itu di daerah Texel. Texel ya. Ya, salah satu pulau ya. Texel. Texel itu salah satu pulau yang ada di utara Belanda. Oke. Terima kasih. Gimana Oke, Sis? terima kasih. Apakah sudah terjawab? Ya mungkin lebih banyak ini ya, taman ya. Taman. Saya Betul. agak-agak ini, kalau taman kurang begitu gitu. Jadi mungkin agak-agak ini kali ya. Mungkin mostly memang Belanda reklamasi ya. Jadi untuk alam yang benar-benar nature mungkin memang agak kurang, tapi ya itu di cover dengan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Sis. Kalau gitu, thank you. Kita berikutnya Sobat Kota. Berikutnya akan bertanya Moses Herianto. Bro harusnya ya. Bapak atau Bro, mungkin bisa ditampilkan videonya. Apakah available sekarang, standby? Ya. Pak Bro. Oke. Silakan, bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita, Pak. Langsung. Ya, terima kasih. Cuman mau nanya soal safety aja ya di Belanda. Terakhir kan kita dengar beberapa kali kejadian di sana, terutama di Dam Square, grup entah curian, antara ada burger segala gitu. Tapi sekarang pasti kan karena physical distance udah enggak ya. Tapi gimana sih komen yang udah 30 tahun tinggal di sana? Apakah seperti itu gitu? Orang jadi tidak menarik gitu ya? Aduh, sekarang udah kurang amat ke West gitu loh. Dengan gua ke Jepang aja gitu misalnya. Gitu loh. Gimana menurut tinggal di sana? Ya, terima kasih. Saya coba menjawab ya, karena saya juga bersinggungan dengan hal-hal semacam itu. Harus kita akui bahwa sejak 10 tahun belakangan ini terutama, sejak perluasan Schengen dengan negara-negara baru seperti Polandia, Rumania, Bulgaria, itu juga menimbulkan traffic manusia yang sangat mudah. Jadi orang-orang yang dari Rumania dan dari Bulgaria itu mereka datang ke
kota-kota besar tempat pariwisata itu hanya untuk nyopet. Mereka kebanyakan nyopet, tapi tidak menyakiti. Dan itu terjadi, dan polisi Belanda, kenapa saya terkesan seperti rasis begitu? Ini bukan rasis, ini fakta. Ya, ini fakta yang disampaikan kepada polisi Belanda. Jadi mereka resah dengan kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang dari Rumania, dari Bulgaria. Dan mereka melakukan di sini, itu termasuk juga Amsterdam tidak lepas dari itu. Logika mereka simple. Mereka mencari turis atau sasaran yang paling gampang untuk diambil. Nah, untuk sasaran gampang kenapa? Karena mereka pikirannya, kalau turis yang meleng-meleng, yang nggak terlalu aware dengan barangnya dia, yang orang Jawa bilang geladrah gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan tamu-tamu itu, jangan tinggalkan tas begitu, walaupun ini spotnya bagus, bukan berarti kita harus tersenyum 1 menit menangis 1 hari. Betul, Kan begitu. Jadi tetap dijaga, tetap tas. Ya masa sih tadi kemarin tasnya ini, masa hari ini tasnya ini juga. Nah ibu-ibu kadang-kadang begitu. Nggak, di ibu-ibu di Indonesia nggak gitu. Tapi yang lain itu pada gitu mikirnya. Jadi harus selalu beda-beda, jaket juga harus beda. Nah itu harus berhati-hati. Dan mereka tahu tempat-tempat mana yang akan ini. Jadi sayang sekali memang Amsterdam pun yang oleh kalangan di Eropa termasuk yang aman. Tapi satu hal, mereka tidak menyakiti. Itu Amsterdam juga tertular seperti negara-negara lainnya. Mereka sulit untuk dihadang. Polisi tidak bisa menghadang mereka, kan belum ada faktanya. Walaupun sudah nyuri sekalipun, saya pernah memergoki. Saya memergoki tamu saya kecopetan, saya kejar copetnya, saya di depan dia ngebalik, saya bilang give back, give back. Akhirnya prek gitu, dompetnya dijatuhin. Dan orang bilang, Pak Eka, kenapa nggak dilaporin ke polisi atau bagaimana? Waktu kita habis. Mungkin 2 jam waktu kita habis. Yang kedua, kemudian nanti itu mereka akan bilang begini di polisi. Karena mereka berdua, saya hanya sendiri. Pak polisi, kurang ajar tuh Bapak yang kecil-kecil itu. Karena sebenarnya saya tadi nemu di argumen mereka nemu di tanah. Saya mau bawa ke kantor polisi. Dibentak-bentak sama dia. Kan saya nggak tahu itu punya siapa. Nah, sekarang mau gimana kalau setelah argumennya dia seperti itu? Terus saya malah yang ditegur sama polisi. Bro, jangan gitu. Jangan mukul. Dia kan orang baik, ini pahlawan, harusnya lo kasih tanda jasa malah mau lo pukul. Karena kita nggak lihat dia nyopet, pintar sekali ditutupi begitu. Mungkin Bung Reno yang lebih lama di bidang ini bisa cerita, Bung? Ya, mungkin kalau durasi juga, sorry kita boleh dulu sebentar. Jadi berarti intinya sih secara netral copet di mana-mana ada, even Jakarta pun ada copet, ya kita harus waspada dimanapun juga, gitu ya. Oke, mungkin Bro Reno bisa tanggapin ini nih, pertanyaan berikutnya. Bapak Alex Woro, mungkin boleh bertanya, silakan Pak. Selamat malam. Ini bagus nih acara hari ini ya, menarik ya. Saya pernah sih dulu ke Amsterdam sama Volendam. Tapi waktu zaman krisis tahun 98, ya tentu sekarang banyak berubah ya. Dulu sih ya nggak terlalu mahal lah ya, cukup terjangkau. Kalau sekarang nih kan di itinerary ada 8 hari. Ya kira-kira nih minim budgetnya antara range berapa sampai berapa itu? Bisa atau seminggu di Belanda gitu ya Pak ya? Iya betul. Kalau untuk budget mesti tanya sama Brogian tuh. Nah, iya, Brogian yang dari yang dari saya setuju. Saya aja dompet saya di mana saya nggak tahu. Bung Gian. Tolong Brogian. Sebenarnya kalau mengenai budgeting, kita balik lagi adalah mengenai seperti apa traveling yang kita inginkan selama di sana. Baik itu mulai dari fasilitas hotel, mulai dari sarana transportasi di sana. Kami di sini dari Kongko Wisata ini memberikan adalah informasi mengenai kota-kota atau susunannya. Nah, mengenai budgeting, kami kembalikan lagi sebenarnya adalah kepada customer atau kepada wisatawan, bagaimana mereka ingin merangkai perjalanannya. Bisa kita pergi di Amsterdam, kita bisa nginep di daerah Dam Square misalnya. Kita bisa nginep di Krana Polski. Atau kalau kita budget kita cuma 600 ribuan, kita nginep di Bulldog Hotel. Semuanya balik lagi ke kita. Nah, pada waktu kita lagi transportasi dari satu kota ke kota lain, misalnya kita mau pakai kereta, atau mungkin kita mau sewa mobil di sana. Jadi saya belum bisa bilang, tetapi rata-rata untuk 1 hari
saya sempat hitung untuk diri saya sendiri karena saya suka backpacker, saya suka hotel-hotel yang anti mainstream dengan kondisi seperti tadi kenapa saya bisa katakan Bulldog Hotel dan lain-lain. Budget per hari kalau saya rata-rata itu adalah di angka 150 sampai dengan 200. Itu sudah makan, kemudian sudah hotel, karena hotel di Bulldog itu kurang lebih 35 sampai dengan 40 sampai dengan 50. Kemudian transportasi saya naik kereta, itu yang saya sempat hitung buat diri saya sendiri. Jadi saya belum bisa bilang, tapi rata-rata segitu. Perharinya di angka 150, maksimalnya saya nggak bisa bilang, tapi minimal di 150. Kalau misalnya kita bicara sudah include hotel dan makan di sana. Makan biasanya 15 keping, 15 euro. 15 euro untuk backpacker. Bisa saya tambahkan dikit? Saya tambahkan dikit aja. Ya, itu sudah jelas banget tuh, bagus sekali. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Pak Alex, karena Pak Alex mengambil contoh yang sudah konkret, yaitu sebelum krisis tahun 98. Kalau kita bandingkan, saya perhatikan sendiri perubahan dari 98 ke sekarang itu kalikan 2 aja, Pak. Kalikan 2 aja kalau untuk ini, karena konversi euro ke golden ke euro itu 2 kali lipat. Jadi sekarang harganya yang dulu 1 euro, 2 euro itu harusnya kan 2 golden 1 euro. Sekarang itu sudah sama, begitu 1 euro itu 1 golden. Jadi harus kita bayar dengan 1 euro gitu sekarang itu. Artinya 2 kali lipat. Itu aja Pak Alex yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan. Berarti balik lagi, kalau untuk budget relatif tergantung dengan standar dan kebutuhan. Tapi kalau bandingin zaman dulu sama zaman sekarang, berarti ya kurang lebih kita kalikan 2 ya kira-kira Pak Eka ya. Oke, terima kasih banyak, semoga bisa menjawab. Sobat Kota, kita akhiri sesi Q&A. Mungkin ini ada polling juga, mungkin Sobat Kota bisa bantu isi ya mengenai acara kita hari ini. Jangan pergi dulu ya, jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita ada sesi foto bersama dan juga sebagai apresiasi kepada narasumber kita. Nanti semua kamera, semua audio akan di-on-kan, mungkin kita foto bersama dan kita akan berikan big applause untuk semua narasumber kita. Ya, mungkin ada polling, kalau boleh Sobat Kota bantu diisi dulu. Kita kasih waktu sedikit, karena ya memang saya sadari sekali ya, banyak yang mau ditanyakan, even Belanda katanya negara yang kecil, tapi pembahasan hari ini sejam lebih ya, tapi saya rasa nggak cukup untuk mengcover semua yang ada pertanyaan. Tapi balik lagi ya, kalau Sobat Kota ada pertanyaan mungkin miss, mungkin tadi ke toilet dan lain sebagainya, jangan lupa subscribe dan nonton YouTube kita, karena sesi acara hari ini dari awal sampai akhir akan kita upload ke YouTube channelnya Kongko Wisata, tentunya dengan ID-nya Kongko Wisata. Sobat Kota bisa nonton ulang, mungkin kalau ada yang kemis, dan juga misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tentunya nanti akan ada tim juga yang akan jawab. Nah, jadi selagi Sobat Kota ngisi, Pak Eka, tadi ada Bro Paulus ke skip ya, tapi beliau nanya, apa nama bakery yang disanseskan tadi, Pak? Namanya apa tuh? Saya tadi sudah cari namanya ya. Het Zaanse Bakkertje. Ya itu agak sulit, tapi nanti disampaikan aja di dalam, mungkin di ini ya, di mana, di dalam YouTube channelnya, supaya nanti bisa coba dicek lagi, karena tadi sudah saya share juga. Het Zaanse Bakkertje, jadi bakery kecil di Sandam gitu. Dan itu rumahnya aja masih rumah tradisional yang dipakainya, di tokonya itu. Mereka bakar roti di tempat itu sendiri. Orang Belanda itu tidak akan biasanya menghindari roti yang dari supermarket, karena itu pabrik. Ini yang lebih homemade begitu. Siap. Terima kasih. Ntar kita akan info ya. Tadi sebenarnya juga ada, kalau nggak salah Bro Reno ya udah bantu jawab juga di chat sebenarnya. Oke, Sobat Kota, kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin boleh semua kameranya diaktifkan. Ya, kita sesi foto zaman now nih ya. Kita akan di foto dan screenshot. Ya. Terima kasih udah join. Boleh angkat tangannya mungkin. Ya, say hi. Biar semua bisa lihat. Kita akan mulai. Yang ambil foto standby. Dalam 3, 2, 1. Sekali lagi. Cheese. Dalam 3, 2, 1. Yeay.
Oke, mungkin juga udah dari show director bisa di-unmute semua audio dari seluruh peserta. Kita mau kasih big applause ya untuk kedua narasumber kita, Bro Gian dan juga Pak Eka, plus juga bintang tamu narasumber. Ada bintang tamu kita, Bro. Betul, Sorry, bintang tamu kita, Bro Reno. Terima Udah di-unmute kasih, juga terima kasih. Ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak Pak Bro Gian, Bro Reno atas informasinya. Walaupun saya yakin banyak yang mau disampaikan, tapi waktu juga yang memisahkan kita di sini. Oke, Sobat Kota, jangan lupa bisa juga di follow sosial medianya Gian, ada YouTube-nya juga, ada Instagram-nya Pak Eka juga, dan untuk mungkin mau tanya lebih lanjut, atau juga jangan lupa untuk follow sosial medianya Kongko Wisata, ada Instagram, ada ulang, kalau ada yang kemis ada apa bisa nonton ulang dan dapatkan informasi dari video tersebut ya, karena kan bisa ditonton berulang-ulang terus. Saya pun juga dapat banyak informasi dari Pak Eka, dari Bro Gian, dari Bro Reno. Mungkin next ya kalau kita mau ke Belanda, saya mudah-mudahan COVID selesai, saya bisa cepat ke Belanda, saya akan nonton ulang untuk merefresh pikiran saya, menambahkan cerita untuk rombongan wisata, rombongan tur kita ya, supaya bisa lebih bagus lagi. Oke, akhir acara. Jangan lupa udah di follow semua sosmednya ya. Kita akan masih ada next acara-acara selanjutnya. So far di waiting list di Kongko Wisata akan ada Afrika, mungkin Ethiopia, ada juga Jepang, ya ada juga yang request bahkan Kanada dan banyak lagi. Jadi stay tune terus di Kongko Wisata. Ya, saya Doni sebagai host ya, izin pamit untuk semuanya. Stay safe and stay healthy untuk semuanya. Sampai jumpa. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya, sahabat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.